Bab 106-110. Bab 106, Keberangkatan. Xiao Yan berjalan keluar dari rumah lelang untuk berdiri di persimpangan jalan yang ramai. Dia menatap kota yang telah dia kenal selama lebih dari 10 tahun untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas kesepian. Saat dia dengan erat mengepalkan tinjunya, seolah-olah untuk meningkatkan moralnya, dia dengan lembut berkata pada dirinya sendiri, dunia luar pasti akan lebih menarik. Xiao Yan tersenyum saat dia membuang sedikit depresi terakhir di hatinya dan melangkah maju, selangkah demi selangkah, dia menghilang ke kerumunan. Setelah menyiapkan semua perbekalan, Xiao Yan memutuskan untuk bersantai dan diam-diam menikmati rutinitas damai selama 2 hari tersisa. Memahami suasana hati Xiao Yan, Yao Lao tidak mengatakan apapun untuk mengganggunya dan membiarkan Xiao Yan merencanakan hari-harinya. Sun Er yang perseptif bisa merasakan sesuatu dari ketenangan Xiao Yan selama 2 hari ini, jadi gadis kecil itu menemaninya kapanpun dia punya waktu, matanya yang hidup dipenuhi dengan keengganan dan kerinduan. Dihadapkan dengan teks ini, Xiao Yan merasa agak tidak berdaya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghibur Sun Er dengan lembut saat mereka berduaan yang membuat suasana hatinya sedikit membaik. Saat Xiao Yan berjalan di jalan kecil di klan, dia dengan malas meregangkan punggungnya. Hari ini adalah hari dia akan pergi, sebenarnya dia baru saja melihat ayahnya untuk memberitahunya tentang rencananya. Meskipun Xiao Zhan sangat enggan mendengar kabar kepergian Xiao Yan, dia jelas tahu bahwa Xiao Yan tidak bisa dibatasi hanya di kota Wutan yang kecil dan dengan bakatnya, hanya di langit dunia luar yang tak berujung dia bisa terbang tinggi, sepuas hatinya. Ketika seekor anak elang tumbuh dewasa, ia akan membubung di langit. Yan Er, di masa depan, jika kamu memiliki kesempatan, kamu dapat pergi ke kota gurun batu di luar kekaisaran Jia Ma untuk melihat-lihat. Kakak laki-laki pertama dan kedua Anda telah memantapkan diri di sana. Dalam beberapa tahun terakhir ini, mereka mendirikan kelompok tentara bayaran yang disebut Desert Steel, yang telah menjadi kekuatan besar di daerah itu. Saat Xiao Yan memikirkan kembali apa yang dikatakan ayahnya di ruang kerja, senyum kecil muncul di wajahnya. Setelah melalui upacara pendewasaan, kedua saudaranya meninggalkan rumah untuk merasakan dunia dan pada saat itu, ayah bukanlah pemimpin klan. Dalam beberapa tahun terakhir, mungkin karena fakta bahwa itu adalah perjalanan panjang kembali atau karena mereka sibuk dengan kelompok tentara bayaran mereka, mereka jarang kembali ke kota Wutan. Namun Xiao Yan masih ingat ikatan persaudaraan yang mereka miliki ketika mereka masih muda. Xiao Yan. Suara lembut dan lembut seorang wanita menyebabkan Xiao Yan berhenti di tengah langkah saat dia berbelok di jalan setapak. Mengangkat kepalanya untuk melihat wanita cantik di pinggir jalan, dia tidak bisa menahan senyum dan bertanya, Instruktur Ruolin, bukankah kamu seharusnya berada di tenda pendaftaran? Saya kembali untuk mengambil beberapa barang. Saat ini, Sun Er mengambil alih untukku. Dengan senyum ringan, Instruktur Ruolin perlahan melangkah maju saat tatapannya menyapu Xiao Yan sebelum dengan lembut bertanya, berencana untuk pergi. Iya, Xiao Yan menggosok hidungnya sambil mengangguk. Apakah kamu sudah memberitahu Yuer dan Suner? Tidak apa-apa. Kalau tidak, mereka menjadi emosional ketika kita berpisah, lebih baik diam-diam pergi. Mengangkat bahunya, Xiao Yan tersenyum. Mungkin mudah bagimu, tetapi orang lain mungkin sedih dengan ini. Instruktur Ruolin memberikan tatapan menegur Xiao Yan sebelum terdiam sejenak. Segera setelah itu, dia dengan lembut berkata, saya harap setahun kemudian, saya akan mendengar berita tentang seseorang yang bentrok dengan fraksi Mystic Cloud. Sedikit terkejut, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Setelah tinggal di klan selama beberapa hari, akan ada beberapa mulut keras yang akan berbicara tentang situasi antara Nalan Yanran dan dirinya sendiri, sehingga Xiao Yan tidak menanyakan bagaimana dia tahu. Sebenarnya, saya sangat tertarik untuk mengetahui, ketika dia mengetahui seberapa besar kekuatan yang Anda miliki sekarang, ekspresi seperti apa yang akan dia miliki. Senyum nakal tiba-tiba muncul di wajah Instruktur Ruolin. Membentangkan tangannya, Xiao Yan terus berbicara dengan Instruktur Ruolin untuk beberapa saat sebelum pergi. Di bawah tatapan penuh perhatiannya, dia perlahan menghilang di ujung jalan saat dia berjalan pergi. Xiao Yan mengikuti jalan kecil dan memasuki kamarnya. Dari bawah bantal, dia mengambil 3 cincin penyimpanan. Mengenakan salah satu cincin merah tua di jarinya, dia dengan hati-hati meletakkan 2 cincin lainnya di dadanya. Meskipun ketiga cincin itu semuanya bermutu rendah, itu masih merupakan benda yang tak ternilai harganya.
Saat bepergian keluar, seseorang tidak boleh secara terang-terangan menunjukkan kekayaannya. Xiao Yan jelas memahami prinsip ini. Barang-barang yang dibawa Xiao Yan sangat sederhana, semua barangnya disimpan di dalam ring. Saat dia berdiri di pintu, Xiao Yan menatap ruangan yang sekarang kosong dan mengeluarkan tawa tumpul yang disertai dengan suara derit lembut dari pintu yang ditutup. Dari antara celah-celah pintu, sinar terakhir dari sinar matahari berangsur-angsur menghilang. Kepergian Xiao Yan tidak mengganggu siapapun. Seorang pemuda berpakaian umum berjalan keluar dari pintu masuk utama dengan tangan kosong sebelum perlahan menghilang di ujung jalan di bawah tatapan hormat dari penjaga klan. Mungkin para penjaga ini tidak tahu bahwa ketika dia pergi kali ini, itu akan menjadi 1 tahun sebelum dia kembali ke rumah. Pikiran Sun Er tidak tenang, di alis gadis muda itu, melankolis bisa terlihat. Siapapun bisa tahu dari matanya yang terganggu bahwa hatinya tidak ada di sana hari ini. Junior Sun Er, minumlah air. Suara pria yang lembut terdengar di samping Sun Er. Seorang pemuda tampan saat ini sedang tersenyum sambil memegang secangkir air tawar di tangannya. Pikirannya tergelincir, Sun Er mengangkat kepalanya untuk menatap pemuda tampan di sampingnya. Pemuda ini adalah yang terkuat di antara tim pendaftaran saat ini, bahkan Luo Bu jauh lebih lemah darinya. Selain itu, orang ini tidak memiliki ekspresi senyum palsu dari Luo Bu yang dapat dengan mudah dilihat. Ketika Sun Er mengobrol dengan siswa perempuan lainnya, dia menemukan bahwa banyak gadis dalam tim memiliki kesan yang baik terhadap pemuda yang tidak hanya kuat tetapi juga gagah dan lembut. Namun, meskipun senyum anak muda itu lembut dan tidak menyinggung, itu tidak dapat menarik banyak perhatian Sun Er. Dia meliriknya sebelum menggelengkan kepalanya dengan datar, tidak perlu. Terima kasih. Sikap dingin Sun Er tidak menyebabkan perubahan pada ekspresi pemuda itu. Dia mengangkat bahunya seolah-olah dia tidak keberatan sama sekali dan menyimpan secangkir air sambil tersenyum ringan dan berkata, dalam ujian pendaftaran hari ini, jika bukan karena bantuan junior Sun Er, aku khawatir kita akan dibanjiri bekerja. Maaf atas masalah ini. Instruktur Ruolin meminta saya untuk datang dan membantu. Sun Er menggelengkan kepalanya dan berbalik ketika dia menatap anak muda yang sepertinya memiliki lebih banyak hal untuk dikatakan sebelum dengan lembut bertanya, "Senior, bisakah aku punya waktu sendiri?" "Hehe, maaf. Saya sering terlalu banyak bicara. Maaf telah mengganggumu." Senyum pemuda itu berubah sedikit lamban. Segera setelah itu, dia tersenyum sambil mengangguk sebelum berbalik untuk berjalan menuju tenda. "Hei, Lin Nan, apa yang terjadi? Apa kau punya perasaan padanya?" Saat dia mendekati tenda, suara bahagia dan menggoda tiba-tiba terdengar. Menghentikan langkahnya, pemuda yang bernama Lin Nan itu melirik ke arah ekspresi tersenyum pada Luo Bu. Santai, dia bersandar pada tiang tenda di dekatnya dan menyesap cangkir di tangannya. Tatapannya sedikit miring saat dia menatap gadis muda ramping di bawah sinar matahari. Gairah menari di dalam mata itu saat dia berkata, sangat jarang melihat gadis kelas atas seperti itu, tidak ada gadis di akademi yang bisa dibandingkan dengannya. Tapi dia tidak tertarik padamu. Luo Bu bercanda dan tersenyum. Minat perlu dipupuk, masih ada waktu. Apa terburu-buru? Lin Nan dengan ringan tersenyum dan berkata, dia memiliki hubungan yang baik dengan pria bernama Xiao Yan. Luo Bu tampaknya sembarangan mengeluarkan komentar itu tapi dia melirik ke arah gadis muda di kejauhan pada saat yang sama. Cangkir air yang bergoyang menjadi sedikit lamban saat alis Lin Nan berkerut rapat. Apakah orang itu benar-benar bertahan 20 ronde dengan instruktur Ruolin? Itu memang benar. Hari itu Anda sedang keluar menguji dengan beberapa orang lain sehingga Anda tidak bisa melihat tetapi kami semua secara pribadi menyaksikan instruktur Ruolin menggunakan ular air. Tapi orang itu masih berhasil menolaknya. Luo Bu berkata dengan nada yang dalam. Saat dia mengingat pertarungan hari itu, kilasan keterkejutan tidak bisa tidak melintas di wajahnya. Lin Nan mengencangkan cengkeramannya dan menghabiskan semua air di cangkir dalam satu tegukan. Bibirnya melengkung ketika dia berkata, bahkan jika itu benar, aku tidak akan menyerah karena itu. Bakat pria itu untuk berlatih memang sangat hebat, namun jika kita membandingkan cara menjilat wanita, dia jauh dari levelku. Hei, selain itu dia akan meninggalkan Sun Er selama 1 tahun, di tahun ini, aku punya banyak waktu untuk membuat perasaan Sun Er padanya goyah. Pada titik ini, Lin Nan sedikit bangga pada dirinya sendiri. Sebagai pemain berpengalaman, dia yakin dia tahu bagaimana merebut hati seorang gadis muda. Sun Er. Pada saat ini, di luar alun-alun,
Instruktur Ruolin tiba-tiba berlari masuk sebelum akhirnya berhenti di depan gadis muda itu. Sambil terengah-engah, dia dengan lembut berkata, dia pergi. Tangan kecil Sun Er sedikit gemetar saat dia sejenak terdiam sebelum sedikit mencondongkan kepalanya. Sun Er, jangan sedih. Perpisahan ini tidak selamanya. Instruktur Ruolin menghela nafas dan menghibur saat dia melihat Sun Er yang sekarang diam. Oke, dengan ringan menganggukkan kepalanya, Sun Er tiba-tiba berdiri dan di bawah tatapan bingung instruktur Ruolin, dia berjalan menuju duo di luar tenda, Lin Nan dan Luo Bu. Gadis muda itu perlahan berjalan mendekat, akhirnya berhenti tepat di depan keduanya. Tidak ada jejak kemarahan yang terlihat di wajahnya yang lembut sementara matanya yang hidup menatap Lin Nan dan dia dengan lembut berkata, "Senior, maukah kamu menemani Sun Er untuk bertanding?" Lin Nan menjadi linglung setelah mendengar permintaan Sun Er. Lama kemudian sebelum dia tersenyum dan berkata, "Tentu saja aku tidak akan menolak permintaan seperti itu dari junior Sun Er. Selama pertarungan, saya akan menekan kekuatan saya ke level Anda." Sun Er mengedipkan bulu matanya yang panjang dan tanpa sepatah kata pun dia langsung masuk ke tenda, ekspresi tenang di wajahnya. "Hei, kamu harus berhati-hati. Kekuatannya adalah bintang 6 Douse." Luo Bu mengingatkan saat dia melihat wanita muda itu memasuki tenda. "Saya sudah naik ke 7 bintang 2 bulan lalu." Dengan tawa ringan, Lin Nan menatap tenda, senyum di wajahnya saat dia berkata, "Sepertinya ini awal yang baik. Kebanyakan gadis lemah hati pada saat seperti ini." Sudut mulut Lin Nan sedikit terangkat saat dia menyikat pakaiannya sebelum memasuki tenda di bawah tatapan iri Luo Bu. Berdiri di luar tenda, Luo Bu menunggu beberapa menit sebelum tutup tenda dibuka dan wanita muda itu perlahan keluar dengan ekspresi apatis di wajahnya. Melihat Sun Er yang keluar lebih dulu, Luo Bu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Namun ketika dia melihat ekspresi wajah wanita muda itu, dia tidak berani membuka mulutnya untuk bertanya. Wanita muda itu berdiri di luar tenda dan mengangkat wajahnya yang halus untuk menatap matahari terbenam. Pada saat ini pemuda itu mungkin sudah lama meninggalkan kota Kan. Tangan mungil Sun Er menyaring rambut hitam di dahinya. Sesaat kemudian, dia melihat ke atas dan berkata dengan lembut kepada Luo Bu, "Di masa depan, siapapun yang berbicara buruk tentang Xiao Yan GG akan dibunuh olehku." Terperangkap oleh sepasang mata yang hidup dan bergerak itu, Luo Bu tidak bisa membuat dirinya tersenyum, melainkan yang bisa dia lakukan hanyalah merasakan hawa dingin muncul dari dalam hatinya. Menarik pandangannya, Sun Er perlahan berjalan keluar dari alun-alun. Instruktur Ruolin dan Luo Bu menunggu Sun Er pergi sebelum bergegas membuka tenda, namun keduanya terkejut. Di dalam tenda, Lin Nan terbaring layu di lantai, wajahnya yang semula tampan dipukuli hitam dan biru. Di lantai di sebelah tubuhnya, 10 gigi berlumuran darah berserakan, pemandangan yang sangat brutal. Bab 107, Fraksi. Misty Cloud. Fraksi Misty Cloud adalah salah satu kekuatan teratas di Kekaisaran Jiama. Markas besarnya dibangun di atas gunung yang megah, terletak hanya sedikit lebih dari 5 km dari ibu kota Kekaisaran Jiama. Gunung itu, karena nama fraksinya, dikenal sebagai Gunung Awan Berkabut. Misty Cloud Mountain adalah tempat yang paling terjal. 3 sisinya adalah tebing dan hanya ada satu jalan menuju puncak gunung, tempat berbahaya yang mudah dipertahankan, tetapi sulit dikepung. Terlebih lagi, para murid fraksi berpatroli dengan ketat di gunung, membuat seluruh gunung menjadi benteng kecil. Kekaisaran Jiama memasang garnisun yang diawaki oleh 50.000 penunggang kuda, yang terletak hanya 1 kilometer dari kaki Gunung Awan Berkabut atas nama mempertahankan ibu kota. Namun, semua orang dapat melihat bahwa ini adalah langkah pemimpin kekaisaran untuk menjaga dari harimau ganas yang dekat dengan ibu kota. Puncak gunung di belakang Gunung Awan Berkabut dipikul oleh awan dan kabut, tampak seperti surga. Di atas batu hitam yang menjorok dari tepi tebing gunung, seorang wanita muda berpakaian putih bermeditasi. Dia berlatih dengan mata tertutup, bernapas masuk dan keluar dalam siklus yang sempurna. Di antara setiap siklus, energi tebal di udara sekitarnya akan melepaskan uap udara hijau pucat, yang akan berputar di sekitar tubuh wanita itu sebelum terus-menerus diserap ke dalam tubuh, mengalami penyempurnaan, penyimpanan. Setelah langkah terakhir dari udara hijau flow diserap ke dalam tubuh wanita itu, dia perlahan membuka matanya dengan busur hijau berkedip di atasnya. Rambut hitam sebahunya terangkat oleh angin dan melayang di udara. "Nalan senior, Tuan Nalan Su telah tiba di fraksi Misty Cloud. Dia bilang dia ingin bertemu denganmu."
Melihat bahwa wanita muda itu akhirnya meninggalkan mode pelatihannya, seorang pelayan wanita, yang telah menunggu lama, buru-buru, tetapi dengan hormat bertanya. Ayah, kenapa dia ada di sini? Setelah mendengar pelayan itu, wanita itu, saat dia dengan anggun bangkit, mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepalanya dengan curiga. Saat dia berdiri di tepi tebing, angin bertiup melewati, menekan pakaiannya ke wujudnya yang indah dan cantik. Menghadirkannya dalam bentuk seorang dewi. Setelah dengan malas menyapu pandangannya ke arah ruang yang tampaknya tak berdasar di bawah tebing, tangan wanita itu dengan ringan mengusap gaun putih bulannya sebelum dia berputar dan meninggalkan tempat latihan yang khusus disediakan untuknya. Di dekatnya, di aula besar yang luas dan terang, seorang pria parubaya yang tampak agak suram sedang menyesap cangkir tehnya. Tangannya yang lain terus mengetuk permukaan meja dengan kesal. Nalan Su sangat gelisah dan gelisah setelah ayahnya, Nalan Jie, hampir menggunakan tongkat untuk memukulinya ke fraksi Mystic Cloud. Dia tidak menyangka bahwa tahun di mana dia memimpin pasukan ke garnisun di sisi barat kekaisaran, putrinya yang berani akan berani secara pribadi mengakhiri pertunangan yang telah diatur ayahnya. Tidak ada seorang pun di klan Nalan yang tidak tahu bahwa Nalan Jie sangat peduli dengan reputasinya. Tindakan Nalan Yanran tidak diragukan lagi akan menyebabkan orang lain mengatakan bahwa keluarga Nalan tidak memiliki kehormatan. Terlebih lagi, karena dia menolak untuk dipersatukan melalui pernikahan di klan Xiao dalam kelemahan Xiao Yan. Gosip semacam ini telah menyebabkan Nalan Jie menjadi marah setiap hari di rumah. Jika bukan karena dia lumpuh, dia akan menyeret tubuhnya yang sekarat dan mendaki gunung awan berkabut sendiri. Sejujurnya, mengenai pernikahan antara klan Nalan dan klan Xiao, Nalan Su juga tidak begitu mendukung. Bagaimanapun, Xiao Yan saat itu hampir seperti juru bicara label, Cripple. Dia mengizinkan putrinya, dengan kecantikan dan bakatnya yang luar biasa, untuk menikahi orang yang tidak berguna adalah sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Bagaimanapun, masa lalu adalah masa lalu. Menurut berita terbaru, bocah lelaki dari klan Xiao itu tidak hanya menyingkirkan label, Cripple, tetapi juga menunjukkan kecepatan pelatihan yang bahkan lebih menakutkan daripada ketika dia masih muda. Potensi yang Xiao Yan tunjukkan saat ini adalah sesuatu yang bisa menarik perhatian Nalan Su. Namun, tindakan independen Nalan Yanran telah menghasilkan hubungan yang sangat dingin antara kedua klan dan menyebabkan rasa malu yang besar bagi Nalan Su. Jika hubungan seperti itu diperpanjang, itu mungkin mengakibatkan dia tidak hanya kehilangan menantu laki-laki dengan potensi luar biasa tetapi mungkin juga mengakibatkan menantu yang terakhir menyimpan kebencian terhadap klan Nalan. Hanya berpikir tentang memiliki seseorang dengan potensi untuk menjadi Do Huang yang memandang klan Nalan dengan permusuhan adalah sesuatu yang membuat Nalan Su takut dan marah. Perempuan ini, pemberontakannya semakin kuat dan kuat. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Cangkir teh di tangan Nalan Su tiba-tiba mendarat dengan keras di atas meja, memercikkan teh ke seluruh permukaannya. Di sampingnya, pelayan wanita yang menunggunya terkejut. Dia dengan cepat tetapi hati-hati mengganti cangkirnya. Kamu seharusnya memberitahu Yan Er sebelum datang ke fraksi Mystic Cloud. TL, Yan Er, mengacu pada dirinya. Tepat ketika Nalan Su sangat marah, suara wanita yang jernih tiba-tiba terdengar dari aula besar. Sosok putih bulan berjalan keluar dari bawah tirai saat dia berbicara dengan manis sambil tersenyum. Huff, apakah Anda masih melihat saya sebagai ayah Anda? Saya pikir setelah menjadi murid Yun Yun, Anda telah melupakan semua tentang klan Nalan. Melihat pesona putrinya yang semakin besar, kemarahan Nalan Su sedikit mereda saat dia menggonggong dengan dingin. Mengamati ekspresi mengerikan di wajah Nalan Su, Nalan Yanran tanpa daya menganggukkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya ke pelayan wanita di samping ayahnya, memerintahkannya untuk pergi. Ayah, Anda belum melihat saya selama lebih dari setahun, namun Anda mulai menguliahi saya saat kita bertemu. Lain kali saya kembali ke rumah, saya pasti akan memberitahu ibu tentang ini. Setelah menunggu pelayan wanita itu pergi, Nalan Yanran segera mengangkat hidungnya dan duduk di samping Nalan Su sambil bersenandung seperti anak manja. Kembali ke rumah. Kamu masih berani pulang. Mendengar kata-katanya, sudut mulut Nalan Su pecah. Jika kamu berani kembali ke rumah, kita akan melihat apakah kakekmu akan mematahkan kakimu atau tidak. Menekan bibirnya, Nalan Yanran, yang sangat menyadari situasinya, dengan jelas memahami arti kata-kata Nalan Su. Kamu seharusnya tahu motifku berada di sini, bukan? Setelah meminum seteguk teh dengan keras,
Nalan Su berkata dengan ekspresi dingin. Ini tentang putusnya pertunanganku, kan? Tangan halus Nalan Yanran memainkan rambut panjangnya saat dia berkata dengan lemah. Melihat sikap tenang Nalan Yanran, Nalan Su langsung menjadi sangat marah. Telapak tangannya menghantam meja dengan keras saat dia memarahi. Pernikahan itu adalah sesuatu yang kakekmu janjikan secara pribadi saat itu. Siapa yang menyuruhmu membatalkannya? Itulah pernikahanku. Saya tidak ingin mengikuti keinginan Anda dan menikahi siapapun yang Anda pilih. Saya akan membuat keputusan sendiri dalam semua bisnis saya. Terlepas dari siapa yang membuat janji, yang saya tahu adalah jika saya mengikuti perjanjian, yang akan menikah adalah saya, bukan kakek. Mengangkat masalah ini telah menyebabkan wajah Nalan Yanran menunjukkan ketidaksenangan. Sebagai orang yang mandiri, dia benci ketika dia harus mengikuti arahan orang lain tentang hal-hal penting dalam hidupnya, bahkan jika orang ini adalah orang yang lebih tua darinya. Jangan kau pikir aku bodoh. Ini tidak lebih dari perasaan Anda bahwa orang yang tidak berguna seperti Xiao Yan saat itu tidak cukup baik untuk Anda. Tapi potensinya saat ini tidak lebih rendah dari Anda. Dengan posisimu di Misty Cloud Clan, kamu seharusnya menerima berita tentang peningkatan kekuatannya. Nalan Su berkata dengan marah. Nalan Yanran menghentikan alisnya. Dalam benaknya, dia mengingat pemuda yang dipenuhi dengan keras kepala saat itu. Menjeda bibir merahnya, dia berkata dengan acuh tak acuh, aku memang telah mendengar beberapa berita tentang dia. Saya tidak menyangka dia benar-benar bisa menyingkirkan gelar, Cripple. Ini mengejutkan saya. Terkejut. Satu kata, terkejut, dan tidak apa-apa. Kakekmu telah berbicara, memerintahkanmu untuk mencari waktu untuk pergi ke kota Wutan. Akan lebih baik jika kita meminta maaf dan memperlancar hubungan yang kaku. Nalan Su mengerutkan alisnya dan berkata, meminta maaf. Tidak mungkin. Mendengar ini, alis Nalan Yanran tiba-tiba terangkat. Menolak tanpa ragu sedikit pun, dia dengan dingin berkata, meskipun Xiao Yan tidak lagi tidak berguna, aku, Nalan Yanran, tetap tidak akan menikah dengannya. Bahkan tidak menyebutkan akan meminta maaf. Jika Anda suka, Anda bisa pergi sendiri. Bagaimanapun, saya tidak akan pergi ke kota Wutan lagi. Petik 2. Anda tidak punya ruang untuk mengatakan tidak. Kekacauan ini disebabkan olehmu, jadi kamu harus pergi dan membereskannya untukku. Melihat bahwa Nalan Yanran benar-benar menolaknya, Nalan Su tiba-tiba menjadi sangat marah. Aku tidak akan pergi. Dengan wajah dingin, Nalan Yanran mengangkat dagunya yang seputih salju, wajahnya membawa kerapuhan yang dia bawa sejak lahir. Bukankah itu Xiao Yan sangat mampu? Karena dia berani menyetujui tantangan 3 tahun saat itu, aku, Nalan Yanran, akan menunggunya untuk menantangku di sini di fraksi Mystic Cloud. Jika aku kalah darinya, aku akan menjadi pelayannya dan dia bisa berbuat sesukanya. Kalau tidak, tidak mungkin aku akan meminta maaf. Bajingan, jika kamu kalah di akhir perjanjian 3 tahun dan menjadi budak, tidakkah? Kamu akan mempermalukan klan Nalan. Nalan Su dengan marah memarahi. Siapa bilang aku akan kalah darinya? Bahkan jika Xiao Yan telah mendapatkan kembali bakatnya, apakah menurutmu aku akan kalah darinya? Fraksi Mystic Cloud tidak hanya memiliki banyak metode Qi tingkat tinggi, mereka juga memiliki lebih banyak lagi teknik Do tingkat tinggi. Selain itu, saya bahkan memiliki pil King Gu Heyeye yang membantu saya membuat obat. Semua hal ini berada di luar jangkauannya sebagai tuan muda dari sebuah klan kecil. Terus terang, hanya menemukan teknik Do atau metode Qi tingkat tinggi mungkin membutuhkan waktu beberapa dekade. Setelah dipandang rendah oleh Nalasu, Nalan Yanran seperti kucing yang ekornya diinjak. Apa yang paling dia benci adalah orang lain mengatakan bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan orang cacat yang dia pandang rendah. Yeye, penatua itu laki-laki dan dekat dengan orang yang memanggil kamu-kamu. Melihat putrinya membuat keributan di depannya, Nalan Su sangat marah. Dia tiba-tiba berdiri dan mengangkat tangannya, bersiap untuk menamparkan Nalan Yanran. Kakak Nalan, tolong jangan gegabah. Mengamati tindakan Nalan Su, sosok putih buru-buru menyapu ke aula dan berdiri membela diri di depan Nalan Yanran. Gye, kamu bajingan. Saya diberitahu bahwa Anda adalah orang yang menemaninya terakhir kali dia pergi ke klan Xiao. Melihat orang yang menghalanginya, Nalan Su menjadi semakin marah saat dia memarahi dengan marah. Dengan senyum malu, Gye dengan pahit berkata, ini adalah keputusan pemimpin faksi. Bahkan aku tidak bisa berbuat apa-apa.
Apa yang Yun Yun rencanakan? Dia benar-benar membiarkan Yanran melakukan hal-hal bodoh ini. Jika dia kalah dari Xiao Yan setelah 3 tahun, bukankah dia harus menjadi budak seseorang? Mendengar dua kata, pemimpin faksi, Nalan Su sedikit tenang. Namun, suaranya masih dipenuhi amarah. Lagi pula, siapapun yang, dalam sekejap mata, kehilangan menantu dengan potensi besar dan membuat musuh dari orang yang sama tidak akan merasa baik. Saudara Nalan, kamu tidak perlu khawatir. Masalah ini sudah selesai, jadi apa gunanya memperdebatkannya? Dan bahkan jika Anda meminta Yanran untuk meminta maaf, masih akan sulit untuk memperbaiki hubungan antara kedua klan, jadi mengapa Anda ingin pergi dan dihina? Adapun janji 3 tahun, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Pemimpin faksi secara pribadi telah meninggalkan gunung untuk menyiapkan bahan obat terakhir. Setelah Penatua Guhe memperbaikinya, Xiao Yan pasti tidak akan bisa mengejar Yanran dalam hal kecepatan pelatihan. Selama Yanran berbelas kasih dalam pertempuran janji 3 tahun, kemarahannya akan hilang. Geya berkata sambil tersenyum. Obat apa yang memiliki efek seperti ini? Nalan Su bertanya dengan cemberut. Kak, ini, saya tidak bisa mengatakannya. Resepnya adalah sesuatu yang secara tidak sengaja ditemukan oleh Penatua Guhe dari dalam pegunungan selama pelatihannya tahun lalu. Itu harus menjadi sesuatu yang ditinggalkan oleh orang-orang dari masa lalu. Adapun efek obatnya, Anda akan tahu kapan saatnya tiba, kata Geya diam-diam. Melihat Gela tidak mau berkata apa-apa lagi, Nalan Su hanya bisa melambaikan tangannya tanpa daya. Dia melirik wajah keras kepala Nalan Yanran yang bersembunyi di belakang Geya dan menginjak kakinya tanpa daya. Dia dengan kesal berkata, lupakan saja, aku tidak bisa diganggu olehmu. Jika Anda dikalahkan dan menjadi pelayan, Anda sebaiknya tidak memberitahu siapapun bahwa Anda berasal dari klan Nalan. Aku tidak bisa kehilangan muka sebanyak itu. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia dengan marah keluar dari aula. Mengamati sosok yang telah menghilang dari pandangannya, Geya akhirnya menghela nafas lega. Berbalik, dia melihat ekspresi tak berdaya yang sama pada Nalan Yanran dan sekali lagi menghela nafas ketika dia berkata, aku benar-benar tidak menyangka. Anak kecil dari klan Xiao itu benar-benar bangun. Jadi apa? Nalan Yanran, yang sedang duduk di kursi, berkata tidak peduli. Yanran, apakah kamu yakin bisa mengalahkannya dalam pertempuran yang dijanjikan 3 tahun? Setelah ragu-ragu sebentar, Geya bertanya. Paman Geye, mengapa bahkan kamu berpikir aku tidak bisa dibandingkan dengan Kri itu, dia? Mendengar kata-katanya, Nalan Yanran langsung menjadi masam saat dia berkata. Menggelengkan kepala dan tertawa getir. Geya menghela nafas, aku terus merasa ada yang aneh dengan pria itu. Mengerucutkan bibirnya, tangan yang digunakan Nalan Yanran untuk mengangkat cangkir tehnya mengepal. Matanya menatap teh hijau pucat saat dia berkata dengan dingin dalam hatinya, aku tidak percaya bahwa kamu benar-benar bisa memanjat kepalaku. Masih ada 1,5 tahun lagi. Mari kita lihat seberapa tinggi Anda bisa memanjat dari bintang 3 Douse. Petik 2. Aku, Nalan Yanran, akan menunggumu di fraksi Misty Cloud. Datanglah ke tantangan yang dijanjikan jika Anda memiliki kekuatan. Petik 2. Bab 108, Kekuatan Tersembunyi Octane Blast. Bulan sabit yang sepi menggantung di malam yang gelap gulita saat cahayanya yang redup, sejuk, menyelimuti daratan yang luas. Di dalam hutan yang gelap gulita, api unggun yang lemah menari dengan anggun, membawa benang cahaya hangat ke malam yang sunyi dan gelap. Di samping api unggun, seorang pemuda sedang bersandar pada batang pohon dan tanpa sadar menyalakan api dengan korek api di tangannya. Termasuk hari ini, sudah 5 hari sejak Xiao Yan meninggalkan kota Wutan. Sebagian besar kesegaran awal telah memudar sepanjang perjalanannya yang sepi. Rasa rindu yang samar-samar malah mulai perlahan naik ke dalam hati pemuda itu. Setelah secara acak menempatkan sepotong kayu bakar ke dalam api, menyebabkannya sekali lagi menyala terang, Xiao Yan meletakkan dagunya di telapak tangannya dan dengan malas berkata, Guru, kemana tepatnya kita akan pergi? Rentang pegunungan binatang ajaib, sebuah suara tua berkata dari dalam cincin di jarinya. Saya pikir kita juga bisa memasuki pegunungan Magic Beast dari dekat kota Wutan. Mengapa kita harus melakukan perjalanan sejauh ini? Kami berada di sisi timur pegunungan Magic Beast. Dengan melewati langsung dari sini, kita bisa mencapai Gurun Tager. Itu adalah tujuan akhir untuk latihan keluar. Yao Lao berkata, melewati langsung pegunungan Magic Beast.
Sudut mulut Xiaoyan terbuka saat dia tertawa kering, kekuatanku saat ini hanya akan memungkinkanku menangani beberapa binatang ajaib yang lebih muda. Paling-paling, saya hanya bisa berkeliaran di tepinya. Bukankah mustahil untuk menembus pegunungan? Hanya dengan berada di tempat yang berbahaya, bakat seseorang benar-benar meledak. Yao Lao berkata dengan acuh tak acuh, saya berencana untuk membantu Anda maju ke Douxi di dalam pegunungan Magic Beast. Kalau begitu aku harus tinggal di pegunungan Magic Beast selama masa pelatihanku. Mendengar proklamasi itu, wajah Xiaoyan langsung berubah pahit. Saya perkirakan akan memakan waktu 1 tahun. Selama setengah tahun tersisa, kamu harus pergi dan berlatih di Gurun Tager. Gurun penanda. Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Lupakan. Bagaimanapun, dia memiliki Yao Lao di sisinya untuk melindunginya. Gurunya tidak akan benar-benar membiarkan dia dimakan oleh binatang ajaib, kan? Menggosok telapak tangannya ke dagunya, Xiaoyan menjilat bibirnya dan bertanya sambil tersenyum, Guru, bagaimana dengan teknik di Tierdo? Kau bajingan kecil. Tidakkah kamu merasa kesal mengungkitnya beberapa kali setiap hari? Mendengarkan Xiaoyan mengulangi pertanyaan yang sama, Yao Lao merasakan sesuatu di antara senyuman dan air mata. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan terdiam. Akhirnya, dia berkata, setelah pergi ke pegunungan Magic Beast, saya akan mengajari Anda teknik di Tierdo. Ada terlalu banyak mata di luar. Jika seseorang secara tidak sengaja melihatnya, mungkin ada beberapa masalah. Mendengar bahwa itu akan ditunda beberapa hari lagi. Xiaoyan dengan sedih menganggukkan kepalanya. Lihatlah kebaikanmu tanpa sopan santun. Tidakkah kamu mengerti arti dari, menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah? Vacuum Hand, dan Fire Palm, Anda memang telah dilatih sampai mencapai kesempurnaan. Tetapi, Octane Blast, Anda bahkan baru saja menggores permukaannya. Melihat Xiaoyan yang putus asa, Yao Lao tidak bisa tidak menegurnya. Hanya menggaruk permukaan. Bagaimana itu bisa terjadi? Terakhir kali melawan Jia Liao, saya menggunakan Octane Blast dan mematahkan lengannya. Mendengar teguran Yao Lao, Xiaoyan bergumam tidak puas. Haha, benar. Anda mungkin telah mematahkan lengannya, namun bukankah kaki Anda menjadi mati rasa sepenuhnya dalam prosesnya? Jika bukan karena kamu menangkap Jia Liao lengah, paling banter pertarunganmu akan berakhir imbang. Yao Lao berkata sambil tertawa, kekuatan serangan, Octane Blast, sudah cukup untuk dibandingkan dengan teknik Lao Dido. Jika dilatih dengan benar, tidak sulit bagi kekuatan bertarung Anda yang sebenarnya untuk melebihi seseorang yang lebih kuat dari Anda dengan 2 hingga 3 bintang. Tapi di tanganmu, itu hampir menyebabkan situasi di mana kedua belah pihak terluka meskipun lawanmu adalah bintang yang sama denganmu. Xiaoyan menjadi bisu. Dia dengan erat menekan alisnya dan menjadi tenggelam dalam pikirannya. Dalam benaknya, dia tiba-tiba teringat pengantar, ledakan oktan, sejak Yao Lao mentransfer teknik Do kepadanya. Octane Blast, teknik Haisuan Tierdo adalah teknik Do pertarungan jarak dekat yang berfokus pada serangan dalam jumlah besar. Saat dikuasai, ledakannya terdiri dari 8 pulsa yang bergabung bersama dengan kekuatan serangan yang setara dengan teknik Lao Dido. 8 kekuatan yang berbeda harus diakumulasikan secara progresif selama pelatihan. Berapa banyak kekuatan yang telah Anda kuasai? Haha, sepertinya selain kekuatan di permukaan, tidak ada kekuatan tersembunyi sedikit pun, kan? Yao Lao berkata dengan kosong, jika kamu diam-diam dapat menambahkan kekuatan tersembunyi di atas permukaan, kamu akan dapat mengejutkan Jia Liao dalam pertempuranmu dengannya saat itu dan tidak akan mengalami waktu yang sulit. Petik 2. Bagaimana Anda melatih kekuatan tersembunyi? Wajahnya berangsur-angsur menjadi mengesankan saat Xiaoyan akhirnya menyadari masalah penting yang telah dia abaikan ini. Saat kamu menggunakan Octane Blast di masa lalu, kamu baru saja menyerang dengan kejam sekaligus, tanpa teknik sedikitpun. Saya tidak pernah membahas ini sebelumnya karena 2 alasan. Salah satunya adalah kekuatanmu masih terlalu lemah. Alasan lainnya adalah Anda tidak pernah menemukan ini. Petik 2. Xiaoyan menggaruk kepalanya dengan malu. Dia tidak pernah benar-benar mempertimbangkan masalah kekuatan tersembunyi. Ini karena hanya dengan kekuatan permukaan, Octane Blast memiliki kekuatan ledakan yang sangat kuat yang sangat memuaskan baginya. Tutup matamu dan raih jauh ke dalam jiwamu. Yao Lao memerintahkan dengan tenang, menyebabkan Xiaoyan dengan cepat menyilangkan kakinya dan mengadopsi postur latihan. Di samping api unggun,
pemuda itu perlahan menutup matanya dan sekelilingnya sekali lagi menjadi sunyi. Hanya ada suara derak kayu bakar yang lembut dan suara serangga yang berdering pelan. Setelah keheningan berlanjut untuk waktu yang lama, Xiao Yan, yang telah menutup matanya, tiba-tiba membukanya. Dia sedikit mengernyit saat dia mempertimbangkan pertukaran yang dia lakukan dengan Yao Lao di dalam hatinya. Setelah lama terdiam, Xiao Yan perlahan mengendurkan alisnya. Dia sedikit mengangguk dan mengepalkan tinjunya, di mana douki kuning pucat berkumpul. Keheningan singkat kemudian, tinjunya menghantam batang pohon besar saat dia menangis pelan. Ledakan oktan. Bang! Terdengar bunyi gedebuk. Di tempat tinjunya menabrak, sebuah lubang kecil dibuat bersama dengan beberapa garis retakan yang menyebar darinya. Bang! Tidak lama setelah kebisingan sebelumnya padam, ledakan lain yang lebih rendah terdengar dari dalam batang pohon. Kekuatan yang menyertai suara teredam kedua langsung ditransfer jauh ke dalam batang pohon. Sesaat kemudian, tiba-tiba meledak dari dalam. Batang pohon besar, setelah dirusak oleh kekuatan tersembunyi ini, menjadi goyah, sepertinya akan jatuh. Apa? Sungguh kekuatan tersembunyi yang kuat. Menyaksikan kekuatan penghancur yang tampaknya berlipat ganda, Xiao Yan menjadi benar-benar terpana. Meskipun kekuatan tersembunyi ini menghabiskan sepertiga dari douki-nya, efeknya jelas jauh lebih besar daripada douki yang dikonsumsi. Sebuah ledakan oktan, dengan kekuatan tersembunyi benar-benar layak untuk digambarkan sebagai tandingan teknik di tier. Xiao Yan menghela nafas kaget saat dia perlahan menarik tinjunya. Tidak buruk, bisa melepaskan kekuatan tersembunyi pada percobaan pertamamu. Namun, itu jelas tidak mulus dan butuh waktu terlalu lama untuk kekuatan tersembunyi meledak. Selama waktu ini, jika lawan Anda memiliki indera yang tajam, dia akan mampu menghilangkan kekuatan tersembunyi ini sebelum meledak. Yao Lao menyanyikan pujian sebelum berbicara dengan cara yang menunjukkan bahwa ada ketidaksempurnaan kecil. Haha, tidak apa-apa. Ini baru pertama kali. Selama saya memiliki lebih banyak latihan, saya yakin saya akan dapat mengontrol waktu ketika kekuatan tersembunyi meledak. Xiao Yan dengan cepat melemparkan beberapa pukulan cepat. Keberhasilannya dengan kekuatan tersembunyi hari ini telah meningkatkan kemampuan tempur Xiao Yan secara signifikan. Pada saat yang sama, itu memberi Xiao Yan kepercayaan diri dan kegembiraan. Mengangguk kepalanya, Yao Lao ragu-ragu sejenak sebelum berkata, meskipun Flame Mantra memang memiliki kemampuan aneh untuk berevolusi, level awal metode Qi ini terlalu rendah. Douki di dalam tubuh Anda hanya bisa memberikan dukungan yang cukup bagi Anda untuk menggunakan kekuatan tersembunyi beberapa kali. Jika Anda bertarung dengan orang lain di masa depan, Anda harus membunuh dalam satu serangan. Ledakan oktan, ini dimaksudkan untuk menjadi teknik Dou yang membunuh dengan cepat seperti guntur. Xiao Yan mengangguk dengan serius. Dia jelas mengerti kelemahannya, yang memiliki stamina rendah atau douki. Jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya sebelum douki-nya habis, orang yang akan kalah adalah dia. Sepertinya aku perlu memikirkan cara untuk mempercepat latihan doukimu. Begitu kita memasuki pegunungan Magic Beast, saya akan memandu Anda untuk mencari beberapa tanaman obat langka yang dibutuhkan untuk pemurnian obat. Pada saat ini, Anda memerlukan bantuan obat selain mengandalkan bakat Anda. Yao Lao berkata dalam-dalam. Xiao Yan tersenyum. Dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan berkata, Nalan Yanran itu mungkin juga menggunakan metode pelatihan ini. Jadi apa? Di seluruh kekaisaran Jiama, keterampilan alkimia Gu He dianggap yang terbaik. Namun, di mataku, dia bukan apa-apa. Bersaing dengan saya dalam keterampilan alkimia. Di seluruh benua Douki ini, Anda bahkan tidak dapat menemukan 5 orang yang bisa. Yao Lao berkata dengan lembut, suara lembut itu menyembunyikan kesombongan dan penghinaan. Xiao Yan menggosok hidungnya, merasa sedikit penasaran dengan latar belakang Yao Lao. Oh benar, bawa barang ini. Mulai sekarang, kamu tidak boleh meletakkannya, bahkan ketika kamu tidur. Yao Lao terdiam beberapa saat sebelum sebuah benda hitam besar tiba-tiba melesat keluar dari cincin lama dan menghantam tanah dengan keras, menyapu tumpukan debu. Xiao Yan dengan kosong menatap benda hitam pekat yang setinggi dia. Keringat dingin muncul di dahinya saat dia menelan air liurnya dan berkata, ini, untuk apa ini? Ini terbuat dari logam meteorik hitam dan kemungkinan satu-satunya di seluruh benua. Tidak hanya sangat sulit untuk dipatahkan, tetapi juga sangat berat. Yang terpenting, itu memiliki efek aneh dalam menekan douki seseorang.
Jika Anda terbiasa berada di bawah penindasannya, ketika Anda menghapusnya di pertempuran mendatang, kekuatan Anda setelah melepaskannya akan mengejutkan semua orang. Yao Lao berkata sambil tersenyum saat dia memberikan penjelasan yang terlambat. Dan teknik di Tier Dou yang akan aku ajarkan padamu di masa depan terkait dengan ini. Bab 109, Esensi Teratai Darah. Matahari yang terik berkobar saat suhu tinggi menyebabkan permukaan tanah retak terbuka. Ketika Sol menginjak tanah yang keras, gelombang panas tiba-tiba akan masuk ke Sol, menyebabkan para pelancong meneteskan keringat sambil mengutuk cuaca yang buruk. Di jalan kuning yang lebar, seorang anak muda yang mengenakan pakaian biasa berkeringat banyak saat dia berjuang untuk berjalan. Setiap langkah yang dilakukan anak muda itu menghantam tanah dengan keras seolah-olah itu bukan satu kaki tetapi 1 ton berat, memercikkan awan debu kuning. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan terkejut melihat bahwa anak muda itu membawa pedang hitam besar di punggungnya. Daripada mengatakan itu adalah pedang lebar tanpa ujung atau ujung yang tajam, itu mungkin juga disebut penggaris logam raksasa. Di bagian atas, seolah-olah telah dipotong setengah oleh pisau, memperlihatkan permukaan seperti cermin halus horizontal. Di permukaan pedang hitam pekat itu, ada pola berurat yang kabur dan aneh. Pola berurat berlanjut sampai gagangnya, hampir menembus setiap inci pedang. Pola-pola ini memberi penguasa misteri khusus yang memenuhi warna hitam pekatnya yang sederhana. Panjang pedang mengerikan itu hampir melebihi tinggi anak muda itu. Kombinasi aneh ini menyebabkan para pelancong sesekali melemparkan tatapan penasaran ke arahnya. Setelah sekali lagi melakukan perjalanan beberapa ratus meter, anak muda itu akhirnya tidak tahan lagi. Seperti kincir angin, mulutnya terus-menerus terengah-engah saat dia menyeret kakinya yang terasa seperti beratnya 1000 pon menuju naungan pohon besar di pinggir jalan. Saat anak muda itu mencapai bagian bawah pohon, dia langsung ambruk, menghadap ke langit. Dengan kepalanya tertancap di rerumputan yang menyejukkan, keringat di dahinya mengalir ke bawah seperti aliran kecil. Guru, benda ini terlalu menakutkan. Setelah membawanya di punggungku, Douqi yang beredar di dalam tubuhku menjadi lambat dan lamban. Lebih jauh lagi, bukankah hal yang ditinggalkan dewa ini terlalu berat? Perjalanan yang seharusnya sehari sudah menjadi 2 hari, apalagi kita belum sampai tujuan. Xiao Yan terengah-engah saat dia meludahkan kata-kata ini. Suaranya sudah agak serak karena terlalu banyak tenaga. Hei, pelatihannya sudah resmi dimulai, kamu tidak menyangka akan semudah roamingkan. Karena ini disebut latihan yang keras, Anda harus bersiap untuk menikmati perawatan yang paling mengerikan. Kehidupan yang nyaman di kota Wutan sudah jauh dari jangkauan Anda. Di dalam ring, tawa sadis dan tua Yao Lao bisa terdengar. Mendengar kata-kata ini, Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, sedikit. Condong ke satu sisi. Dari sudut matanya, dia melihat pedang hitam tanpa bilah di punggungnya dengan ngeri. Dia tidak menyangka bahwa benda yang tampak biasa ini akan sangat menakutkan. Tidak hanya itu membuat Douqi yang cepat di dalam tubuhnya menjadi lamban, itu juga sangat berat sehingga Xiao Yan hampir mematahkan punggungnya saat menggunakan semua kekuatannya untuk membuat Douqi-nya mengalir. Selama 2 hari ini, Xiao Yan akhirnya merasakan arti sebenarnya dari kelelahan. Ketika Xiao Yan membawa pedang hitam aneh ini di punggungnya, kekuatan bertarungnya sebanding dengan Dou Ze yang baru maju. Meskipun pedang lebar hitam sangat membatasi dia, efek pembatas ini membantu meredakan kekhawatiran Xiao Yan karena membiarkan kekuatan sejatinya ditemukan oleh orang lain. Karena dia hanya seorang musafir sendirian yang melakukan perjalanan melalui tempat-tempat yang tidak dikenal, akan sangat bodoh baginya untuk dengan mudah mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya kepada orang lain. Menggosok ring penyimpanan dengan ringan di jarinya, sebuah pil hijau muda muncul di telapak tangannya. Ini adalah pil pemulihan Qi yang cukup efektif yang mampu meningkatkan tingkat pemulihan Douqi seseorang dalam waktu singkat. Pil itu secara khusus disempurnakan oleh Yao Lao untuk Xiao Yan pada hari-hari sebelum mereka meninggalkan kota Wutan. Tetapi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pil pemulihan Qi ini sangat langka, bahkan dengan pengaruh rumah lelang primer, hanya cukup bahan untuk 30 pil yang dikumpulkan. Jadi, biasanya Xiao Yan tidak berani menggunakannya secara bebas, namun situasi saat ini tidak memungkinkannya untuk berhemat. Dengan hati-hati menyapu pandangannya ke jalan terdekat, Xiao Yan memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar sebelum menelan pil di mulutnya dengan satu tegukan. Dia bersandar di pohon saat dia tidak terburu-buru menunggu pil itu bekerja.
Meskipun dikatakan bahwa yang terbaik adalah memasuki kondisi pelatihan untuk mengeluarkan efek tertinggi dari pil setelah mengkonsumsinya, dalam situasinya saat ini, Xiao Yan jelas tidak berada di lingkungan terbaik untuk berlatih. Kerumunan yang terus-menerus lewat di jalan akan mematahkan pikirannya untuk memasuki kondisi pelatihan. Perlahan menutup matanya, Xiao Yan yang sangat lelah dapat dengan jelas merasakan otot-ototnya yang babak belur dengan rakus menyerap esensi lemah lembut yang dipancarkan dari pil. Ketika tetes terakhir esensi telah diserap, Xiao Yan merasa seolah-olah sel-sel ototnya disegarkan dengan kekuatan dan sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun latihan keras baru dimulai hanya 2 hari yang lalu, Xiao Yan memiliki keyakinan mutlak dalam mengalahkan Dou Ze bintang 6 jika dia melepaskan pedang berat dari punggungnya. Sepertinya ada beberapa efek. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri saat dia menggunakan tangannya untuk menyentuh wajahnya. Sudut mulutnya tiba-tiba menyeringai saat dia dengan malas mengulurkan tangan, merasa penuh semangat, seolah-olah dia dibuat kembali dari dalam keluar. Menopang tubuhnya dari tanah, Xiao Yan menepuk-nepuk pedang besar yang membebani dan aneh dengan perasaan campur aduk antara cinta dan benci sebelum sekali lagi mengambil langkah berat untuk melanjutkan perjalanannya ke tujuan yang sekarang sudah dekat. Sebelum langit berangsur-angsur menjadi gelap, Xiao Yan akhirnya tiba di sebuah kota kecil yang dekat dengan pegunungan Magic Beast. Kota kecil itu dikenal sebagai kota Qingshan, tetapi karena dekat dengan pegunungan binatang sihir, ia juga dikenal sebagai kota binatang ajaib. Mayoritas orang di kota kecil ini secara alami adalah tentara bayaran yang menghabiskan hari-hari mereka memberi makan pedang mereka dengan darah. Tentara bayaran ini akan membentuk kelompok yang berjalan. Bergandengan tangan di jalanan, memercikkan ludah mereka sambil dengan berani mendiskusikan tentang wanita di kota, di mana menemukan minuman keras terkuat dan daerah mana yang memiliki binatang sihir paling ganas. Saat Xiao Yan berjalan-jalan yang terbuat dari batu kapur sambil membawa pedang besar yang tampak tidak pada tempatnya di punggungnya, tatapan penasaran secara alami tertarik padanya. Namun dia mengabaikan tatapan itu saat dia menyeka keringat di dahinya sambil perlahan mengikuti jalan di sepanjang jalan. Banyak toko tersebar di kedua sisi jalan dan dengan lokasinya yang menguntungkan, mereka bisa dikatakan cukup populer. Xiao Yan mengalihkan pandangan tertarik ke toko-toko yang terang benderang sebelum akhirnya berhenti di toko bahan obat yang agak luas. Dia menghentikan langkahnya, bergumam pada dirinya sendiri sebelum sekali lagi pindah untuk memasuki toko bahan obat yang disebut tempat 1000 obat. Xiao Yan tidak memiliki banyak minat pada hal-hal seperti senjata atau baju besi, tetapi dia memiliki minat yang besar pada berbagai bahan obat yang berharga. Selama dia bisa menemukan bahan obat yang berharga, Yao Lao akan bisa memperbaikinya menjadi berbagai pil penambah kekuatan. Pil adalah yang paling praktis untuk bertahan hidup saat bepergian di pegunungan Magic Beast yang sangat berbahaya. Berjalan ke toko yang luas, Xiao Yan menyadari bahwa itu terang benderang oleh Moonlight Stone yang tergantung di dinding. Saat ini, ada volume lalu lintas yang cukup tinggi di toko, menyebabkan asisten toko menjadi sangat sibuk. Jadi, tidak ada yang menyambut Xiao Yan saat dia masuk. Meskipun tidak ada yang menyambutnya, Xiao Yan diam-diam bahagia. Tatapannya perlahan menyapu konter tampilan transparan sampai tiba di kotak batu giok kecil, sedikit bingung dengan apa yang dia temukan. Obat penyembuhan. Mungkinkah ada seorang alkemis di sini? Xiao Yan bergumam heran saat dia menatap kosong pada deskripsi tertulis di bawah botol batu giok kecil. Sambil menggelengkan kepalanya, tatapan Xiao Yan terus berlanjut tapi ketika dia melihat semua hal di counter display, dia dengan kecewa menggelengkan kepalanya. Meskipun ada beberapa bahan obat kelas menengah, mereka tidak banyak berguna untuk Xiao Yan sekarang. Sama seperti Xiao Yan bersiap untuk pergi dengan tangan kosong, tatapannya yang berkeliaran secara acak tiba-tiba berhenti. Tatapan Xiao Yan menembus etalase transparan untuk menatap objek kuning muda di sudut dengan teguh. Waktu yang lama berlalu sebelum dia menjilat bibirnya dan dengan santai berjalan menuju objek itu, memiringkan kepalanya untuk sekali lagi mengukur objek kuning muda itu. Batuk, bisakah saya menyusahkan Anda untuk membantu saya mengeluarkan benda ini? Sedikit demi sedikit menarik pandangannya yang serakah dan bersemangat, Xiao Yan mengangkat kepalanya ke arah seorang asisten toko pria dan berkata sambil tersenyum. Setelah dipanggil, asisten toko muda itu melirik ke arah Xiao Yan yang berpakaian sederhana sebelum melirik barang yang dia minta. Setelah menemukan bahwa itu adalah esensi teratai kuning yang paling rendah, asisten toko muda itu melengkungkan bibirnya dengan tidak sabar. Dengan wajah kaku, dia mengambil item dari etalase,
Esensi teratai kuning, bahan obat tingkat rendah, 100 emas. Tidak peduli dengan sikap diskriminatif asisten toko, Xiao Yan mencibir dalam hatinya. Dia menerima apa yang dianggap sebagai esensi teratai kuning bergradasi paling rendah dan diam-diam menarik kukunya dengan lembut melintasi permukaan esensi teratai kuning. Sedikit warna merah darah gelap terungkap dari permukaan yang agak kuning. Saat dia menatap warna merah gelap yang hampir tersembunyi, sudut mata Xiao Yan sedikit berkedut. Tak lama setelah itu, berusaha untuk tidak mengungkapkan niatnya, dia menggosok hidungnya sambil menghirup aroma darah yang aneh di jarinya. Segera, kemegahan yang luar biasa melompat di kedalaman matanya. Benar saja, itu adalah esensi teratai darah. Saat jantung Xiao Yan berdegup kencang dalam kegembiraan, suara Yao Lao yang sedikit heran tiba-tiba bergema di pikiran Xiao Yan. Bocah kecil, keberuntunganmu tidak buruk, kamu benar-benar berhasil menemukan ramuan obat yang langka. Bab 110, Peri Dokter. Darah Lotus Essence adalah bahan obat bermutu tinggi yang sangat langka. Bahan obat semacam ini biasanya tumbuh bersama dengan esensi teratai kuning. Kelangkaannya dan penampilannya yang mirip dengan esensi teratai kuning menyulitkan seseorang yang tidak terbiasa dengan mereka untuk membedakan keduanya. Seandainya Yao Lao tidak berseru ketika Xiao Yan pertama kali melihat benda ini, seorang pemula seperti dia tidak akan pernah bisa menemukan bahwa benda yang tampak biasa ini sebenarnya adalah bahan obat langka yang selama ini ia cari. Blood Lotus Essence juga merupakan salah satu bahan utama dalam membuat Blood Lotus Essence Pill. Ketika berbicara tentang pil esensi teratai darah, itu juga perlu untuk memunculkan mantra api, teknik Qi yang aneh yang dipraktikkan Xiao Yan. Perlu diketahui bahwa evolusi mantra api membutuhkan konsumsi api surgawi. Menelan api surgawi, bagaimanapun, bukanlah sesuatu yang aman. Api surgawi sangat kejam dan juga memiliki sifat destruktif yang menakutkan. Bahkan logam-logam khusus yang terkenal karena kekerasannya, tidak akan mampu menahan diri dari suhu tinggi api surgawi, apalagi tubuh seseorang. Jadi, agar berhasil mengkonsumsi api surgawi ke dalam tubuh, memperbaiki, lalu menyerapnya, beberapa hal yang sangat rumit harus disiapkan. Pil esensi teratai darah, ini adalah yang paling penting di antara mereka. Setelah mengkonsumsi pil esensi teratai darah, lapisan berdarah yang aneh akan terbentuk di permukaan seseorang. Lapisan berdarah ini dapat menahan terkena panas yang ekstrim. Hanya dengan bantuannya seseorang dapat mendekati api surgawi dan mencari kesempatan untuk melakukan langkah selanjutnya. Xiao Yan telah mencoba mencari barang-barang penting yang telah diberitahukan Yao Lao kepadanya di dalam kota Wutan tetapi tidak berhasil. Dia tidak menyangka bahwa tidak lama setelah mencapai tempat baru, dia untungnya akan menemukan esensi teratai darah yang langka ini. Kekuatan mental Xiao Yan yang hebat memungkinkan dia untuk sepenuhnya menyembunyikan kebahagiaan ekstrim di hatinya dan di bawah mata asisten toko yang tidak sabar, dia secara acak bermain dengan Blood Lotus Essence di depannya. Setelah terdiam beberapa saat, dia tersenyum bertanya, apakah ada lagi esensi teratai kuning di pemberhentian ini? Saya ingin membeli dalam jumlah besar. Mendengar ini, asisten toko sedikit tercengang. Dia curiga menyapu matanya ke Xiao Yan. Meskipun esensi teratai kuning hanya dihargai hanya 100 emas per keping, jika dibeli dalam jumlah besar, itu masih membutuhkan harga yang cukup besar. Setelah tatapan curiganya dialihkan ke cincin luar angkasa di jari Xiao Yan, keraguan di wajah asisten toko dengan cepat menghilang dan digantikan dengan senyum menyanjung. Tuan, mohon tunggu sebentar. Aku akan segera pergi dan mengambilnya. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum. Dia tidak terus memusatkan perhatiannya pada esensi teratai darah yang langka di tangannya. Sebaliknya, dia mencari di meja untuk hal-hal lain, bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tidak lama setelah asisten toko pergi, dia buru-buru kembali dan meletakkan kotak kayu kecil yang dia bawa di atas meja. Dia tersenyum dan berkata, Tuan, ada 53 esensi teratai kuning di sini. Apakah Anda berencana untuk membeli semuanya? Petik 2. Xiao Yan tersenyum tetapi tidak menjawab. Tatapannya menyapu esensi teratai kuning di dalam kotak kayu. Sesaat kemudian, kekecewaan melintas di matanya, dia tidak menemukan esensi teratai darah kedua di antara esensi teratai kuning. Xiao Yan menghela nafas kecewa dari hatinya tetapi mempertahankan wajah tersenyum. Dari dalam kotak, dia secara acak memilih lebih dari 20 buah sebelum menempatkan esensi teratai darah di antara mereka. Menghadapi asisten toko dia berkata, bantu aku mengemas ini dan menghitung. Tuan,
Tagihannya berjumlah 2.400 koin emas. Asisten toko mengumumkan harganya setelah menghitung jumlah esensi teratai kuning dengan tatapannya yang menyapu. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit dan mengangkat jarinya. Dia menyerahkan kartu hijau pucat berisi 5.000 koin yang muncul di tangannya kepada asisten toko sebelum buru-buru menyimpan seikat esensi teratai kuning ke dalam cincin penyimpanannya. Seketika, dia merasa sangat lega. Setelah keheningan singkat, Xiao Yan tiba-tiba menghadap asisten toko yang sedang menggesek kartu dan bertanya, apakah esensi teratai kuning di sini dari pegunungan binatang mistik? Bersenandung. The Mystical Beast Mountain Range penuh dengan tanaman obat. Ribuan rumah obat, kami memiliki tim sendiri untuk mengumpulkan tanaman obat. Tetapi setiap kali kita memasuki pegunungan binatang mistik, kita harus menghabiskan banyak uang untuk menyewa tentara bayaran sebagai penjaga. Asisten toko, setelah menyelesaikan transaksi, dengan senang hati menjawab sambil mengembalikan kartu itu ke Xiao Yan. Xiao Yan menyimpan barang-barangnya dan sedikit mengangguk. Dia bersiap untuk pergi ketika dia menyadari ada keributan tiba-tiba di pintu masuk toko obat. Wow, itu sebenarnya Dokter Peri. Betapa cantiknya, cek-cek, pinggang yang sempit. Idiot, apakah kamu ingin mati? Lebih dari setengah tentara bayaran di kota Qingshan telah diselamatkan oleh Dokter Peri. Jika seseorang mendengarmu, kamu mungkin kehilangan lidahmu. Dua pria yang berdiri tidak jauh dari Xiao Yan sedang berbicara. Ketika salah satu dari mereka mengucapkan kata-kata kotor, temannya dengan cepat menghentikannya dengan ceramah yang tenang. Aku hanya berbicara sampah, haha, haha. Merasakan tatapan tidak ramah dari orang-orang di sekitarnya, pria itu sedikit pucat dan dengan wajah malu, buru-buru melarikan diri dari toko obat bersama temannya. Dokter Peri itu, apakah dia memiliki reputasi yang hebat di sini? Xiao Yan agak terkejut dengan pertukaran kedua pria itu dan reaksi para tentara bayaran. Berdiri di kejauhan, dia memiringkan kepalanya dan nyaris tidak melihat sekilas sosok wanita dalam gaun putih melalui celah di antara kerumunan. Setelah kerumunan itu bubar, Xiao Yan akhirnya berhasil melihat dengan jelas wajah wanita yang dikerumuni kerumunan itu. Wanita itu mengenakan gaun putih pucat. Dia tidak terlalu cantik tetapi bisa disebut kecantikan yang tidak biasa. Wajahnya yang tersenyum ringan memancarkan aura segar yang unik dan sangat meningkatkan pesonanya. Tatapan Xiao Yan menyapu tubuh wanita itu sebelum akhirnya mendarat di pinggang sempit yang diikat oleh sabuk hijau. Melihat pinggang sempit yang tidak bisa mengisi pelukan, keheranan melintas di matanya. Di antara wanita yang dikenal Xiao Yan, Sun Er adalah yang paling mempesona dengan kecantikan dan misterinya yang tidak dapat ditemukan kesalahannya. Ya Fei adalah seorang penggoda, mempesona dan Xiao Yu memiliki kaki panjang seksi yang mata Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menatap setiap kali dia melihat mereka. Wanita berbaju putih yang ada di depannya, di sisi lain, adalah yang memiliki pinggang paling sempit dan paling halus. Xiao Yan memukul bibirnya, merasa kagum. Di sampingnya, asisten toko tertawa dengan suara rendah. Dokter Peri adalah seorang dokter yang secara khusus disewa oleh Rumah Seribu Obat kami. Ada banyak orang di seluruh kota Qingshan yang menyukainya. Jika Dokter Peri menemani kami ketika kami pergi ke pegunungan binatang mistik untuk mengumpulkan tanaman obat, tentara bayaran semuanya akan menurunkan upah mereka seminimal mungkin dan kadang-kadang, bahkan bertarung di antara mereka sendiri untuk posisi yang tersedia. Seorang dokter. Mendengar ini, Xiao Yan tertegun sejenak dan segera bertanya, bukankah dia seorang alkemis? Seorang dokter dapat dianggap sebagai semacam alkemis tetapi mereka jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan yang terakhir. Lagi pula, mereka tidak dapat benar-benar memperbaiki obat apapun. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menggunakan api biasa untuk mencampur berbagai bahan obat menjadi satu dan mencapai efek penyembuhan. Jika dibandingkan dengan obat yang disempurnakan oleh seorang alkemis, obat semacam itu memiliki tingkat yang jauh lebih rendah. Jadi semua dokter ingin menjadi seorang alkemis, tetapi banyak yang gagal melakukannya bahkan setelah menghabiskan seluruh hidup mereka mencoba. Masalah utama terletak baik dengan afinitas unsur mereka dan kurangnya bimbingan. Setelah melihat sejauh mana dia disambut dan obat penyembuhan di atas meja, Xiao Yan awalnya mengira dia adalah seorang alkemis. Jika begitu mudah untuk menjadi seorang alkemis, pekerjaan itu tidak akan begitu langka dan berharga. Asisten toko berkata tanpa daya. Xiao Yan mengangkat bahunya, terlalu malas untuk melanjutkan pertanyaannya. Dia menatap wanita dalam gaun putih yang telah duduk di kursinya dan merawat pasiennya yang terluka.
Dia menyentuh dagunya dan mengakui pada dirinya sendiri bahwa senyum ramah yang ditampilkan dokter peri ketika dia merawat yang terluka sangat menyentuh. Tidak heran tentara bayaran yang biasanya galak ini bertindak seperti domba kecil yang jinak di depannya. Setelah berdiri di tempat yang sama dan melihat lagi pemandangan indah seperti gambar di depannya, Xiao Yan keluar dari ribuan rumah obat ini. Dia berjalan di jalan sebentar sebelum melirik ke langit yang gelap dan secara acak menemukan sebuah penginapan di ujung jalan. Dia menyewa kamar dan pergi. Di dalam ruangan, dia sedikit menekuk kakinya dan menghela nafas berat. Dengan erat meraih gagang pedang berat di punggungnya dengan telapak tangannya, dia mengangkatnya dari punggungnya dengan erangan rendah dan dengan hati-hati menyandarkannya ke sisi tempat tidur. Meskipun Yao Lao telah mengatakan bahwa Xiao Yan tidak dapat melepaskan pedang yang berat bahkan ketika dia sedang tidur, Xiao Yan saat ini sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Oleh karena itu, Yao Lao mengizinkannya untuk melepasnya sementara saat dia sedang tidur. Segera setelah pedang berat yang aneh meninggalkan tubuhnya, Xiao Yan bisa merasakan bahwa Douqi di tubuhnya, seperti sungai air, dengan cepat dan deras mengalir di dalam tubuhnya. Xiao Yan perlahan menghela nafas. Semua pori-pori di tubuhnya tiba-tiba terbuka. Perasaan nyaman menyebabkan Xiao Yan dengan gembira menangis. Perasaan tiba-tiba menjadi kuat ini terlalu memuaskan. Memutar bahunya yang sakit, Xiao Yan mengeluarkan seikat besar esensi teratai kuning yang baru saja dia beli. Dari dalam, dia mengambil esensi teratai darah dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kotak giok putih yang dia ambil dari cincin penyimpanan. Adapun esensi teratai kuning tingkat rendah yang tersisa, Xiao Yan hanya membuangnya secara acak ke dalam cincin penyimpanan. Fiu, sekarang setelah Blood Lotus Essence akhirnya ada di tanganku, semua yang aku lewatkan hanyalah rumput Ice Fire Spirit dan inti monster atribut es peringkat keempat sebelum aku bisa memperbaiki Blood Lotus Pill. Menepuk kotak giok di tangannya, Xiao Yan menyeka mulutnya dan menghela nafas. Sepertinya aku akan sibuk di masa depan. Menemukan bahan obat untuk pil teratai darah saja sudah membuatku pusing. Sayangnya, berhasil mengkonsumsi api surgawi, bukanlah tugas yang mudah. Xiao Yan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, tubuhnya yang sakit akhirnya berbaring di tempat tidur dan dia diliputi oleh rasa kantuknya.